Bumi, rumah kita, telah memberikan peringatan. Bencana alam, banjir, longsor, kebakaran hutan semakin sering terjadi. Semua punya andil, tapi hanya segelintir yang eling. Anak-anakku, bumi juga punya batas. Saya mau selalu mengingatkan sebelum terlambat. Ini masalah terbesar kehidupan manusia. Saya Megawati Soekarno Putri. Orang lebih mungkin melihat bobot saya itu sebagai politisi. Tapi sebenarnya ya alhamdulillah Bapak Ibu saya selain pejuang, mereka ini sebetulnya yang banyak belum diketahui itu seniman, seniwati, dan juga pencinta alam. Yang itu teratai besar itu katanya dari Amazon. Yang gede itu? Ya, itu. Dan ini sebetulnya sangat punya daya ekonomi. Tapi kita belum populerkan. Kenapa? Dari akarnya sampai daunnya, bunganya, itu sebenarnya bisa dimakan. Satu hari bapak saya melihat, jadi kok saya sibuk, ini apa sih namanya, tiduran. Jadi bapak saya itu masih pakai piyama, kaos. Apa sih yang kamu lihat? Saya bilang, duduk. Nah, duduk dia. Terus saya bercerita seperti yang sekarang ini. Saya lihat ada semut itu mau pindah. Nah, lalu saya lihat, loh kok lucu ya. Kayak mereka itu ada seperti intel. Jadi dia itu hanya beberapa, dia hanya kesana sini, sana sini. Mungkin saling kabar mengabari. Terus ada yang namanya tentara. Lalu belum lagi nanti ada yang namanya pembawa dan pencari makanan. Ternyata semut itu benar-benar binatang atau makhluk yang bisa mengorganisir. Jadi seperti kita manusia. Mungkin hal-hal seperti itu yang membangkitkan saya. Senang membaca buku, lalu mencari pengetahuan. Bukan hanya dari sisi pembelajaran, tapi juga interaktif saya dengan alam ya. Jadi Bu Mega masa kecil di sini? Oh iya, ya sama kakak saya kami sini-sini, makanya itu membangun dan mendidik keluarga kami itu cinta alam. Sebutkan pohon yang sempat Bu Mega ini panjat. Tuh, ini dia. Serius Bu Mega manjat pohon ini? Saya bisa pinter ini loh, manjat loh. Coba kita lihat dulu pohonnya, Bu. Pohon apa, Bu? Pohon manggis. Ibu bisa langsung ingat ini adalah pohon manggis. Loh, ini kan belum berubah, hanya dulu kan tidak sebesar ini. Ini udah gede banget. Ibu paling jengkel ya ngelihat orang nebang pohon. Walah, udah. Karena bukan apa ya, pohon di rumah saya itu terem besi, itu menghitung kalau mungkin sekarang itu 185 tahun. Can you imagine? Dan itu tempat makhluk, burung, bajing, itu bersarang, hidup dan lain sebagainya, ulat, apa dan lain. Saya sangat menjaga sekarang yang namanya kearifan lokal. Karena kalau saya lihat, mereka itulah perawat ya dari yang namanya hutan ya. Air sungai itu tidak seperti zaman dulu. Sudah menjadi kotor, sampah dibuang ke situ.
Sungai itu kan sebenarnya bisa langsung diminum karena tawar, betul apa tidak? Betul. Dan itu selalu punya mata air. Air yang kita punya, air tawar, itu seharusnya sudah mesti dihitung bagi kehidupan rakyat kita. Sekarang ini seperti di Jawa, mengapa juga banyak banjirnya di Jawa, itu kan mengambil air tanah. Pertanyaan saya, sudahkah dihitung tingginya pulau kita, berapa penurunannya akibat air tanah itu diambil dan intrusi air laut masuk? Saya sendiri mengikuti Ibu, rasanya beberapa kali bertemu atau pergi ke Vatikan dan bertemu dengan Paus Fransiskus. Jadi dipertemukan dengan beliau karena beliau juga kan sangat sedih dengan peperangan. Ya. Jadi saya bilang, Holy Father, boleh saya menambahkan, ayo Mega, apa? Ada perang, tapi saya begini, namanya global warming. Lalu beliau tuh bilang begini, Mega, katanya, saya meskipun menjadi tokoh agama, tapi saya punya pusat penelitian untuk kutub. Kamu mesti tahu, mesti worried benar. Itu katanya tidak meleleh lagi, tidak mencairnya. Tapi sudah crack, menjadi seperti bukit-bukit terbawa. Dalam batin saya, waduh, Indonesia gimana nih? Kamu mikir loh, nih negara ini, kalau nanti disasternya itu bukan datang dari kita saja, tapi dari luar. Itu bisa bayangin nggak apa sih sekarang mau antisipasinya? Ya, jadi Ibu ingin memberikan alarm sebenarnya. Yes. Mangrove itu selain sebagai bumper gitu ya, dia nanti akan menjadi tempat kehidupan. Ya namanya udang, kepiting, kerang, ikan. Untuk apa? Untuk bertelur. Telurnya lalu karena tidak terganggu oleh arus, mereka itulah, lihat mama-mama ini nyari tuh. Ini di Papua, Bu. Betul. Dan mereka menjaga hutan khusus perempuan. Betul. Dan bersama anak-anak mereka tidak saja mencari kehidupan, tetapi juga mengajarkan kehidupan. Betul. Jadi jangan-jangan kita memang harus kembali ke local wisdom. Loh memang. Karena kearifan lokal kita belum tentu dipunyai oleh negara lain, atau dia punya kearifan lokalnya sendiri. Yang makanya kenapa para pendiri bangsa bersepakat Bhinneka Tunggal Ika, bersuku-suku tapi kan satu jua. Dan itu kalau kita pernah pergi seperti saya, local wisdomnya luar biasa. Anak-anakku semua, mari kita selamatkan bumi pertiwi. Janji yang harus kita tunaskan untuk rumah kita sebelum terlambat.